Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Ketergantungan impor bahan baku baja masih menjadi tantangan. Komisi 6 DPR RI menegaskan penguatan industri baja nasional melalui pemanfaatan dari sumber daya dalam negeri serta sinergi dari hulu dan hilir. Sebagian bahan baku industri baja saat ini masih bergantung pada impor. Pemanfaatan sumber daya mineral dalam negeri seperti nikel dan bahan baku lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi baja nasional. Komisi 6 DPR RI menegaskan penguatan industri baja nasional menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan produk baja. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad menjelaskan, Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN industri strategis yang menjadi penopang berbagai sektor penting, mulai dari otomotif, pertahanan, hingga infrastruktur nasional. Bahan bakunya, materialnya itu harganya lebih murah lah, sehingga nanti kita mampu bersaing kompetitif untuk ekspor gitu. Dan saat ini memang itu belum terjadi ya. Kita harapkan ke depan itu supaya terjadi kerjasama produk-produk yang menghasilkan bahan baku untuk PT Cilegon ini dapat mensuplainya sehingga usaha ini dapat berjalan maksimal. Penyerapan tenaga kerja, pengguguran pengangguran, berarti juga mengurangi kemiskinan. PT KS ini bukan hanya memenuhi produksi untuk kebutuhan otomotif, rumah tangga, dan kebutuhan perkapalan lainnya, tapi lebih dari itu ada target juga sini, ada penciptaan lapangan kerja. Melalui penguatan rantai pasok domestik, biaya produksi diharapkan dapat dikurangi, sehingga mampu bersaing di pasar global serta meningkatkan potensi ekspor. Komisi 6 DPR RI juga menilai penguatan industri baja nasional akan memberikan dampak multiplier efek, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Dari Banten, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran, serta kebijakan angkutan laut. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi dari penerapan diskon dan single tarif Merak Bakauheni untuk mengurai kepadatan. Dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan arus mudik dan arus balik 2026 yang terjangkau, tertib, dan nyaman, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi mengatakan, kebijakan single tarif penyeberangan Merak Bakauheni merupakan langkah positif yang akan berdampak pada percepatan, efisiensi, serta mengurai kepadatan arus kendaraan yang melakukan perjalanan mudik dan arus balik. Menurutnya, dengan pemberlakuan single tarif, kendaraan yang berpotensi berkumpul pada satu titik di dermaga eksekutif akan bisa dibagi secara merata ke seluruh dermaga, sehingga para pemudik yang sedang melakukan perjalanan merasa nyaman dan aman, serta terhindar dari kepadatan kendaraan. Agar tidak terjadi penumpukan, tidak orang memilih, ya, tidak terjadi bottleneck. Jadi itu bagus. Makanya saya katakan bahwa secara umum pelabuhan Merak siap untuk arus mudik, sehingga tidak terjadi penumpukan di hari-hari tertentu, sehingga akan menimbulkan kemacetan yang panjang. Karena dari pengalaman kita, sekalipun infrastruktur kita siap, pelabuhan kita siap, tapi kalau orang mudiknya itu betul-betul bersamaan, itu tetap akan terjadi antrian yang begitu panjang dan terjadi kemacetan yang luar biasa. Jadi PT ASDP memastikan penyelenggaraan serta pelayanan penyeberangan kapal feri pada mudik lebaran 2026 terlaksana secara optimal dengan memberikan stimulus berupa potongan harga tiket penyeberangan sekitar 21,9% dari tarif normal yang berlaku dari 12 Maret hingga 21 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat serta mendukung kelancaran arus mudik pada lebaran kali ini. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Kebutuhan sumber daya manusia dari Kementerian Haji dan Umroh masih belum terpenuhi. Komisi 8 DPR RI mendesak koordinasi dengan Kementerian Pan-RB agar distribusi pegawai lebih efektif dan juga efisien. Proses pembentukan dan penguatan Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj masih menghadapi tantangan serius di sektor sumber daya manusia. Komisi 8 DPR RI mendesak agar Kemenhaj segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dalam menentukan kebutuhan SDM di setiap wilayah.
Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina mengatakan, pendekatan tersebut dinilai penting agar distribusi pegawai tidak berlebihan dan tetap efisien sesuai dengan beban kerja. Menurutnya, pengelolaan layanan di daerah dengan jumlah jemaah terbatas dapat dilakukan secara terintegrasi dengan wilayah terdekat. Kementerian Haji ini kan harus sudah juga melaksanakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian mereka juga harus punya struktur sampai dengan tingkat kaundil dan tingkat kabupaten kota. Yang hanya saja tingkat strukturnya ini pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, akan berbeda-beda. Sebagai kementerian baru harus terus melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB kaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Ada satu kabupaten kota yang mungkin dia ada satu bidang yang menyelenggarakan bina haji dan umroh, tetapi ada juga dia hanya tenaga fungsional saja. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Kementerian Haji dan Umroh menargetkan total kebutuhan SDM sekitar 7.000 orang. Namun hingga kini, jumlah pegawai yang tersedia masih jauh dari angka ideal. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Kemandirian bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang bersumber dari kekuatan dalam negeri. Tekanan terhadap ketergantungan impor garam bukan semata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Idul Fitri hadir membawa kita kembali pada kesucian diri. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling membukakan pintu maaf, mempererat kebersamaan, dan memperkuat semangat gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, DPR RI memandang swasembada garam sebagai ikhtiar bersama yang menuntut keberpihakan nyata kepada petambak, penguatan teknologi, serta tata niaga yang adil. Dengan langkah terukur dan komitmen berkelanjutan, Indonesia diyakini mampu berdiri tegak sebagai bangsa maritim yang berdaulat dan mandiri. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, kebutuhan garam nasional hingga kini masih bergantung pada impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan memprediksi produksi garam nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 1 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun, baik untuk konsumsi maupun industri. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI. Dalam kunjungan kerja dan rapat bersama PT Garam, para anggota Dewan menegaskan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan produksi nasional dan mewujudkan swasembada garam. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto menekankan, upaya swasembada garam harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang jelas dan terukur. Menurutnya, perencanaan produksi tidak boleh bersifat umum, tetapi harus memiliki target spesifik dan tahapan yang realistis. Pangga menegaskan penentuan prioritas menjadi kunci. Apakah swasembada difokuskan terlebih dulu pada garam konsumsi atau pada kebutuhan industri? Produksi garam konsumsi, menurutnya, perlu distabilkan sebelum diperluas ke segmen lainnya.
Tanpa perencanaan yang rinci dan dukungan kebijakan yang konsisten, target pengurangan impor akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Minta supaya pemetaan ini dibikin dan target pemenuhannya seperti apa, itu intinya. Jangan ngomong secara global, nggak detail gitu. Mana target yang akan diswasembadakan? Apakah garam konsumsi dulu? Karena garam konsumsi juga punya persoalan. Produksinya belum stabil. Jadi harus distabilkan dulu produksinya. Baru distabilkan produksi garam aneka pangan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Ia menilai peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan perluasan lahan, tetapi juga harus melalui intensifikasi berbasis teknologi. Firman mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti yang diterapkan di negara-negara maju, agar proses produksi lebih efisien dan bernilai tambah. Menurutnya, inovasi dapat mempersingkat rantai produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus menekan biaya. Jangan kita bicara tentang ekstensifikasi, tapi intensifikasi teknologi. Kalau yang NHCl-nya kurang, itu bagaimana meningkatkan dengan menggunakan teknologi seperti negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk memotong mata rantai, karena garam ini dibuatkan dari air laut. Kenapa enggak bikin menggunakan teknologi? Apa bentuknya teknologi itu nanti? Garam laut itu langsung diolah menjadi garam konsumsi. Jadi tidak mulai berproses, dikeringkan lagi, dicairkan lagi. Ini kan muter. Selain peningkatan produksi, PT Garam juga diharapkan mampu menciptakan sistem pasar yang lebih sehat dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kesejahteraan petani garam menjadi bagian penting dalam ekosistem pergaraman nasional. Komitmen menuju swasembada semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pergaraman nasional. Kebijakan tersebut menjadi payung hukum untuk mempercepat peningkatan produksi, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat peran BUMN di sektor garam. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein berharap dengan komitmen pemerintah dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, swasembada garam dapat tercapai dalam 2 tahun ke depan. Memang sudah dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi ekspor, sehingga kali ini dengan pemerintah keluarkannya Kepres, yaitu tentang swasembada garam, mudah-mudahan ke depan yaitu kembali pada niat tulus daripada PT Garam dan Kementerian KKP. Komisi 4 DPR RI menekankan peningkatan produksi, perbaikan manajemen, serta optimalisasi potensi tambak garam nasional harus berjalan seiring. Sinergi antara pemerintah, PT Garam, swasta, dan petani menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah terukur, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan garam nasional, mengurangi impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada garam bukan sekedar target produksi, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, persoalan sampah di Indonesia kian mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi masyarakat. Tanpa terobosan dalam tata kelola, sampah bukan hanya menjadi masalah lingkungan, namun juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Idul Fitri adalah momentum memperkuat empati. Mari bergotong royong mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendorong adanya inovasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, terutama dalam mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Inovasi inilah menjadi kunci untuk menjawab tantangan persoalan sampah di Indonesia ke depannya. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik, terima kasih. Pemirsa, pengelolaan sampah di Indonesia hingga kini masih menjadi polemik, di mana pada baru-baru ini Presiden menetapkan pada RPJMN-nya untuk menuntaskan permasalahan sampah secara tuntas pada tahun 2029. Ini juga mempengaruhi kenaikan target, di mana persentase pengelolaan sampah pada tahun 2026 harus mencapai 63,41%. Oleh karena itu, saya di sini sudah bersama dengan Bapak Jamaluddin Malik, fraksi Golkar Daerah Pilihan Jawa Tengah 2, selaku anggota Komisi 12. Kira-kira terkait pengelolaan sampah ini, Pak, salah satu solusi yang Komisi 12 sendiri, bahkan melalui Bapak sendiri, menganggap sangat bisa digunakan adalah pengelolaan sampah, mengubah sampah menjadi energi listrik ya Pak ya. Kira-kira dari Komisi 12 sendiri melihat itu sebagai strategi yang seperti apa ke depannya Pak? Ya, jadi sebenarnya di Surakarta sudah ada PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Namun tetap ada masalahnya adalah teknologi yang kurang mumpuni, sehingga mereka harus memilah sampah mana yang bisa, mana yang tidak bisa secara otomatis terpilah. Jadi itu merupakan solusi, tapi teknologinya kita harus lebih upgrade lagi supaya tidak merepotkan bagi PLTSA itu sendiri gitu Pak. Baru-baru ini kan dari Jawa Tengah juga telah berkolaborasi langsung ya Pak dengan investor asing yaitu Tiongkok ya Pak ya. Kira-kira apa yang diharapkan dari kolaborasi ini Pak? Apakah tadi yang seperti Bapak bilang untuk menghasilkan teknologi yang lebih baik atau seperti apa Pak? Nah, jadi sebenarnya ada dua cara ya, ada dua cara mengelola sampah ini dan gampang sekali. Kenapa saya bilang gampang sekali? Nanti coba tak lihatkan contohnya. Kita yang pertama dulu kunjungan dari yang Tiongkok itu. Jelas ya kita butuh investor untuk apa ya, lebih membuat program ini berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya pun tidak ada dana, minim sekalipun, sampah itu gampang diatasi sebenarnya. Kita ambil contoh di Lapas Nusa Kambangan. Sebelumnya saya ada di Komisi 13. Di Nusa Kambangan silahkan cek, sudah tidak ada sampah. Why? Karena menterinya sangat kreatif banget. Jadi di Nusa Kambangan itu ada satu alat yang harganya nggak mahal. Dia bisa mengolah sampah dari Nusa Kambangan, bahkan dari Pemkab Cilacap sendiri. Dikirim ke situ pun siap. Dan itu menghasilkan karbon yang bisa menetralisir air. Dan itu biayanya nggak tinggi. Jadi buat kepala daerah ya, silakan Anda studi ke Nusa Kambangan. Sebenarnya kayak gini aja bikin kita kok gini aja nggak bisa sih gitu loh. Kok masalah gini tok nggak bisa? Harusnya sebagai kepala daerah ya harusnya bisa mencari inovasi murah supaya ini bisa menjadi bersih kotanya. Karena kalau nunggu PLTSA itu kelamaan gitu loh. Kelamaan dan belum tentu Pemkab itu punya dana. Tapi kalau coba adopsi sistem yang ada di Nusa Kambangan, zero sampah, kalau nggak percaya cek. Gampang dan murah, tinggal kemauan dan kreativitas saja. Jangan malas berpikir, itu aja. Jangan malas berpikir. Saya sepakat dengan Pak Presiden. Karena apa? Sampah ini dipandang oleh warga negara asing yang berlibur ke Indonesia, itu menjadi, kayak kita kalau lihat di konten-konten TikTok, di negara-negara yang kotor, seperti apa kita memandang underestimate. Itu pula yang dipandang negara-negara lain di Indonesia, manakala terjadi sampah di mana-mana. Seharusnya para kepala daerah belajar, temui Menteri IMIPAS, bagaimana beliau bisa membuat Nusa Kambangan yang dulunya jorok, sampah di mana-mana, sekarang jadi zero sampah. Bahkan mereka malah bilang ke saya waktu itu, kekurangan sampah coba. Berarti nanti ke depannya apakah dari Komisi 12 sendiri akan menyongsong penggunaan teknologi dari Nusa Kambangan itu untuk seluruh provinsi di Indonesia atau seperti apa Pak? Bisa jadi. Karena itu tidak memakan biaya banyak. Dan itu
sangat efektif. Kalau kita bicara PLTSA, oke, itu benar. Tapi itu nggak bisa bulan ini, bulan depan nggak bisa. Itu nunggu ada investor, nunggu teknologi, kelamaan. Udah terlanjur kumuh itu. Banyak daerah yang sampahnya di mana-mana. Kenapa saya ngomongnya nada tinggi? Biar kalian sadar. Biar kalian berpikir, biar kalian itu mau berkreasi. Bagaimana caranya kota-kota kalian menjadi bersih? Itu yang paling penting. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Berikut pemirsa yang bisa kami laporkan terkait sampah ini berarti harus belajar lebih lagi ya Pak, terutama untuk Nusa kepala Kambangan. Silakan. Nusa Kambangan. Berarti dari Komisi 12 sendiri nanti bersedia untuk melakukan bersama. Saya usulkan ke pimpinan. Jadi itu alatnya nggak mahal, sederhana. Dia dibakar dengan suhu tinggi, tidak banyak menghasilkan polusi, tapi masalah sampah beres. Dan hasil dari pembakaran itu bisa digunakan kalau di Nusa Kambangan ditambah-tambah untuk menetralkan air. Gitu. Baik, berarti Dicek ya. harus Dicek. dicek. Ada sampah nggak di Nusa Kambangan? Kalau ada sampah, saya berarti bohong gitu. Tapi tidak mungkin bohong ya, betul ya Pak? Tidak Nggak mungkin bohong ya Saya Pak. paham sekali. Saya sudah 3 kali ke Nusa Kambangan karena buat saya ini sangat menarik. Bagaimana menteri yang hubungannya dengan pemasyarakatan dan imigrasi bisa berinovasi sedemikian hingga membuat ketahanan pangan. Di samping itu sampahnya nggak ada. Saya ngomong sama Pak Kakanwil waktu itu, Pak, sampahnya pada kemana? Oh ini Pak Menteri memberdayakan para warga binaan. Begini, itu warga binaan aja bisa, guys. Warga binaan toh itu bisa. Masa kalian yang kepala daerah nggak bisa? Itu aja. Berarti pesan untuk kepala daerah dari Komisi 12 sendiri adalah untuk terus berinovasi, terutama melakukan kunjungan ke Nusa Kambangan, karena di Nusa Kambangan sendiri sudah terbukti pengelolaan sampah yang efektif. Begitu ya. Baik, baik. Pemirsa, berikut laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Di hari kemenangan ini, mari kita saling memaafkan, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan semangat kebersamaan untuk Indonesia yang lebih baik. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita kembali sucikan hati, eratkan silaturahmi, dan saling memaafkan. Semoga kebahagiaan Idul Fitri membawa kedamaian di setiap keluarga. Atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rindi Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent. Selamat sore pemirsa, kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu banyak warga main hakim sendiri. Di sini Komisi 3 DPR RI mendorong aparat cepat tanggap dan fenomena meningkatnya aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat menjadi sorotan serius di Komisi 3 DPR RI. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik pemirsa, di sini praktik vigilante ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan korban baru serta memperkeruh situasi keamanan di lingkungan warga. Tentunya kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kecepatan dan juga ketegasan aparat dalam menangani kasus. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta untuk lebih responsif.
hadir lebih cepat di tengah masyarakat, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan juga transparan. Dan di sini Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penegakan hukum adalah kewenangan negara yang tidak boleh diambil alih oleh individu maupun kelompok. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar tidak mudah terprovokasi dan juga tetap mengedepankan proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, aparat diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat sehingga kepercayaan publik dapat kembali terjaga. Dengan langkah cepat dan juga sinergi yang kuat, diharapkan potensi aksi main hakim sendiri dapat ditekan dan rasa keadilan di tengah masyarakat dapat ditegakkan secara beradab. Kita beralih ke berita selanjutnya juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai pembelajaran daring harus dipersiapkan secara matang. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Lestari Murdijat di sini menegaskan pentingnya kesiapan sistem pembelajaran daring yang matang sebagai bagian dari antisipasi dan juga berbagai kondisi darurat di sektor pendidikan. Tentunya pembelajaran daring tidak lagi bisa dipandang sebagai solusi sementara, melainkan harus menjadi bagian integral dan juga sistem pendidikan nasional yang adaptif dan berkelanjutan. Tentunya, kesiapan tersebut mencakup infrastruktur digital yang merata, kapasitas tenaga pendidik, hingga ketersediaan kurikulum yang sesuai dengan metode pembelajaran jarak jauh. Di sini, DPR RI memandang bahwa tata perencanaan yang komprehensif pembelajaran daring justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dan selain itu pemirsa, evaluasi berkala terhadap implementasi sistem daring juga menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tetap relevan dan juga efektif. Dengan persiapan yang matang, pembelajaran daring diharapkan mampu menjadi solusi yang inklusif dan juga tanggung menghadapi tantangan di masa depan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan banyak warga main hakim sendiri. Komisi 3 DPR RI mendorong aparat cepat tanggap serta opsi pembelajaran daring harus dipersiapkan secara matang. Dan itu tadi, baik sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.